Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas harta yang kita dapatkan. Lalu kemana harta tersebut kita belanjakan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sobat Eforma semuanya, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermos Official. Like, share, dan komen juga ya di video ini. Oh, jadi bukan hanya sumber hartanya aja ya Kang, gitu kan? Kan sebagian teman-teman tuh awal-awal ya, saya masuk di Evermos memverifikasi bagaimana apakah Evermos termasuk perusahaan yang concern dengan prinsip-prinsip syariah. Akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwasannya menjadi reseller adalah pekerjaan yang halal, pendapatannya halal, komisi jualah yang didapatkan ya dengan sistem yang ada itu halal gitu kan ya. Kirain saya udah mentok sampai situ aja. Mau dibelanjain seblak 20 bungkus gitu ya. Mau dibeliin apalah misalnya gamis 30 set gitu ya, terserah saya, kirain teh enggak. Semua aspek sumber pendapatan kita dan kemana harta tersebut dibelanjakan, itu semua dimintai pertanggungjawabannya Mas Pri. Akan ada catatannya gitu ya Kang. Akan ada catatannya. Jadi yang suka boros-boros nih, kalau bahasa agama kita, bahasa Islamnya itu atau bahasa di Tazkiyatun Nufus itu israf gitu ya. Israf. Ya, boros nih. Yang boros nih gitu ya. Udah gitu borosnya nih kadang laki-laki nih beli diamond game gitu. Oh iya, beli diamond ya. Yang bagi yang gitu gamers gitu ya Kang ya. Gamers beli diamond game gitu kan. Nah, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, sobat Eforma semuanya, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Perlu difahami, perlu difahami ternyata harta pertanyaannya ada dua. Sumbernya udah halal nih, tapi kemana kita belanjakan, pastikan dia perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Makanya para ulama itu memberikan nasihat bahwasannya perdagangannya ya, bisnisnya gitu ya, dalam tanda kutip bisnisnya para ulama itu adalah niat. Makanya ulama itu seringkali meniatkan perkara-perkara yang mubah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya gimana nih Kang Raik? Contoh konkretnya misalnya kita makan nih. Kan biasanya kita makan bismillah. Bismillah, kita makan, udah aja makan gitu. Tapi sebagian ulama itu meniatkan makannya agar kuat untuk beribadah, agar kuat mencari rizki yang halal, sehingga nilai pahala atas makanan yang dimakan itu semakin banyak. Masya Allah. Gitu. Kadang kan kita begitu bismillah yaudah langsung aja makan Langsung gitu. Nggak tahu nanti mau buat apa gitu. Apalagi ya, kalau kebanyakan. misalnya warga Evermos ya, Nah, karyawan Evermos gitu ya, ngelihat bentar lagi jam 1 nih gitu kan ya. Ya, gini kan biasanya kalau warga Evermos jam 11 aja tuh udah kita mau makan apa nih Oh, gitu iya, kan. udah mikirin makan apa ya. Ya, begitu makan siang boro-boro kadang bismillah pun mungkin lupa. Waduh, gitu ya Kang, ya. subhanallah, Berarti ini ada nilai hikmah pada saat kita bismillah berdoa untuk makan dan diniatkan untuk misalkan rajin ibadah gitu ya Kang, Betul, ya. Rajin bekerja lagi gitu ya. Masya Betul. Allah. Jadi bahkan kan sampai masalah tidur siang Mas Bri. Tidur siang nih. Tidur siang ketika kita meniatkannya agar kita lebih kuat nanti ketika sholat malam, tahajud, itu pahala selama kita dari mulai tidur sampai nanti kita bangun tidur. Masya Allah. Tapi jangan kebablasan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oh, niat nih sholat niat tidur siang gitu kan ya, biar nanti tahajudnya kuat gitu kan. Tapi tidurnya sebelum mending kalau misalnya asar kelewat, sebelum zuhur sampai menjelang maghrib gitu kan. Subhanallah, enggak gitu ya konsepnya. Pernah kejadian pada saat kita berpuasa biasanya kan. Iya gitu ya. Katanya tidur pahala enggak gitu konsepnya. Bablas sampai pagi. Kebablasan kalau itu ya. Jadi konsepnya itu adalah ketika kita melakukan sesuatu aktivitas yang hukum asalnya mubah, boleh-boleh aja gitu. Tapi ketika kita niatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan fisik kita agar kuat beribadah, maka dia punya nilai pahala. Maka dari itu ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya entah itu komisi, entah itu berupa gaji, apapun itu, lalu kita belanjakan, pastikan kita membelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala itu menyukai keindahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyukai keindahan. Lalu kita membeli baju yang indah, yang bagus tapi nggak mencolok gitu ya. Misalnya beli koko tapi warnanya hijau stabilo atau yang gimana, terlalu ngejreng sehingga akhirnya merugikan orang lain gitu ya. Bikin orang yang sholat di belakangnya misalkan nggak khusyuk jadi gitu ya. silau gitu. Ya apapun itulah. Intinya tetap pakaian yang layak tapi dia indah gitu ya. Lalu kita mengeluarkan uang tersebut agar apa? Agar kalau misalnya saya sholat gitu, saya bisa pakai pakaian ini. Karena bagaimanapun ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan pakaian yang terbaik. Nuntut ilmu kayak gini nih, pakai parfumnya jangan lupa, wudunya jangan lupa gitu kan ya.
siapkan kondisi terbaik. Kadang-kadang sebagian kita karena terlalu dimudahkan nih Mas Pri, nuntut ilmu sampai gogoleran, apa ya bahasa Tiduran gitu, rebahan sampai gitu ya. rebahan gitu ya. Enggak, tetap ada adab-adab yang dijaga. Karena dengan adab gitu ya, dengan niat gitu ya, maka dia bisa mendatangkan keberkahan dan pahala yang jauh lebih luas. Nah ini ngomong-ngomong masalah pakaian jangan sampai kebalik berarti ya Kang ya. Ketemu pacar pakaiannya bagus, begitu Masya Allah. ke rumah Allah misalkan ke masjid, pakai kaos oblong. nah itu dia. Takutnya kebalikan kebanyakan gitu ya, jangan sampai gitu ya. Ke mall misalkan gitu Iya, ya. ke mall gitu ya. Pakaiannya bahasa sekarang tuh necis gitu ya. Masya Pakai sepatu, pakai apa, begitu ke rumah Allah Masya Allah, ke masjid, ke kajian misalkan cuman pakai celana pendek, sampai celana pendek kita jangan sampai seperti itu juga berarti ya Masya Kang Allah, ya. iya, jangan. Karena bagaimanapun kita menjaga adab-adabnya. Iya. Jadi perhatikan ketika kita mendapatkan rezeki, pastikan itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang nggak boleh ya Kang kalau misalnya beli handphone baru, beli motor baru, mah nggak, silahkan. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita punya punya prospek atau punya lebih visioner lah ya, lebih jauh ke depan melihat bagaimana rezeki yang kita beli tersebut gitu ya, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan ya, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Evermore.